Al-Quds, kota suci. Al-Qudus, kota suci. Karena Yerusalem menjadi kota suci ketiga setelah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Quds, yaitu kota suci ketiga, kota Yerusalem. Yang menarik, perjanjian Umar bin Khattab ketika memasuki kota Yerusalem, dia adalah sahabat Nabi setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Lalu pada zaman Umar dia melakukan Mistaq al-Umariyah, yaitu perjanjian atau konstitusi Umar. Dia menyebut kata Yerusalem penduduk Ilia, dan kata Ilia itu ada dari kata Alia Capitolina. Jadi artinya justru data dari sumber sejarah Islam klasik malah tidak menyebut kota Yerusalem sesuai dengan nama yang diberikan dari Taurat, kota Salem, dan nama yang diberikan kitab nabi-nabi, Yerusalem, tapi nama yang diberikan oleh Kaisar Pagan yaitu Elia, Alia Capitolina. Maka segala macam identifikasi secara teologis dari Quran maupun dari sejarah Islam akan merugikan Palestina. Karena apa? Yang jelas Quran tidak menyebut kata Yerusalem, Quran malah menyebut kata tradisi Islam, kemudian malah menyebut kota Alia, dan Alia itu membenarkan Alia Capitolina. Kalau dia menyebut Filistin, itu sama dengan tadi kaum raksasa yang dikalahkan Daud, yaitu Goliat, dan itu ada dalam surat Al-Maidah, kaum raksasa yang diusir dari kota tanah suci begitu kaum Musa memasuki kota suci itu. Ini sulitnya identifikasi keagamaan bagi perjuangan Palestina. Lalu sisa satu lagi, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Ya lihat dari hukum internasional sekarang. Satu-satunya begitu, tidak bisa pembenaran secara agama. Kalau pembenaran agama, Israel pasti menang. Wong jelas itu datanya tidak hanya ada dalam kitab suci, baik Taurat, Injil, Quran, bahkan catatan-catatan sejarah yang menunjukkan bahwa bangsa Israel memang eksis sebagai bangsa. Tetapi hukum internasional memang tidak memiliki aturan yang jelas. Bagaimana kalau sebuah negara 2000 tahun sudah hilang kemudian kembali? Lah ini hanya ada di dalam rencana Tuhan, tidak ada di hukum internasional ini. 2000 tahun sudah meninggalkan kota Yerusalem, jadi masalah. Di situ sudah pernah diduduki orang Roma, setelah Roma Persia, setelah Persia Roma lagi, setelah Roma kemudian Arab, setelah Arab, kan bangsa Arab itu menduduki ketika zamannya dinasti Umayyah, zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, lalu dinasti Umayyah runtuh jadi dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Mamluk Mesir, terakhir adalah dinasti atau kekalifan Ottoman. Kekalifan Ottoman itu Turki modern. Nah, waktu Perang Dunia Pertama tahun 1914, mereka kalah dengan lawan-lawan mereka. Karena Turki di pihak yang kalah perang, maka otomatis daerahnya diserahkan kepada yang menang perang. Itu Perang Dunia Pertama 1914. Lalu diserahkanlah kepada Inggris. Sementara di wilayah Israel itu sudah ada orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu sebetulnya Palestina modern itu kan orang-orang Arab itu, baik itu orang Kristen maupun orang Islam. Di situ juga ada orang-orang Yahudi yang mulai aliyah itu emigran dari benua Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah, dari India, semua masuk ke situ. Mereka membeli tanah orang setempat, sebagian ngerampas, ya itu juga diakui. Ada orang-orang Zionis itu yang ngerampasi tanahnya orang-orang Palestina Kristen, seperti yang dialami oleh Abuna atau pendeta Elias Sakur